Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 18 hari dari bulan suci Ramadan ini berlalu dari kehidupan kita. Ulama kita berkata bahwa sesingkat apapun durasi waktu itu berlalu dari diri seseorang, pasti ada yang berkurang pada orang itu. "12 hari ke depan, kurang lebih 11 hari ke depan, di dalam bulan suci Ramadan ini, ulama kita berkata, masa-masa yang akan datang itu belum tentu milik kita. Yang kita miliki adalah masa atau waktu yang kita jalani saat sekarang ini. Satu detik yang berlalu, pasti ada yang berkurang dari diri kita. Cuma kita tidak menyadari, tidak melihat apa yang berkurang. Itulah sebabnya sehingga kita selalu menyemangati diri kita untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia pasti akan kontak berinteraksi dengan yang lain. Dan dalam kontak itu bisa menghadirkan kebaikan, menimbulkan kebaikan, atau dengan cara yang baik, bisa juga dengan cara yang tidak baik. Itu sudah pasti, itu ada kontak dengan manusia. Jadi kalau kita berusaha mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ulama kita berkata, apa yang kita lakukan adalah pada hakikatnya apa yang kita pikirkan. Jadi kalau memang demikian adanya, maka tentu kita berupaya kebaikan-kebaikanlah yang lahir dalam kontak kita dengan yang lain, dalam interaksi kita dengan yang lain. Kita banyak merujuk kepada pernyataan-pernyataan ulama kita untuk melahirkan kebaikan-kebaikan dari kita untuk dinikmati orang lain. Tidak akan mungkin kalau kita tidak memiliki kebaikan. Ulama kita berkata, faqidu syai' la yu'ti syai'. Orang yang tidak memiliki apa-apa sudah pasti tidak bisa memberi apa-apa. Apa yang mau diberikan? Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menghargai orang lain, jangan-jangan memang tidak ada harga diri yang dia miliki. Apa yang dia mau berikan?
Itulah sebabnya sehingga kembali lagi mau menekankan bahwa sekarang bulan suci Ramadan, kesempatan untuk membentuk karakter kepribadian kita sebagai seorang muslim yang bisa melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, tentu bukan untuk diri kita saja tapi untuk orang lain. Dan boleh jadi keistimewaan atau kemuliaan kehebatan yang kita miliki itu lebih banyak dibutuhkan oleh orang lain dibanding diri kita. Dan memang seperti itulah rumus kehidupan. Jadi kalau demikian kembali lagi bahwa harus kita mensegerakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ada dalam Al-Quran memang dikatakan itu orang-orang yang mulia itu ulaik, ditunjuk oleh Allah, yusari'una fil khairat, selalu menyegerakan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita bisa barangkali tidak salah mengistilahkan bulan Ramadan ini sebagai laboratorium untuk membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim sesungguhnya. Nah, kita melihat ada perintah di dalam Al-Quran untuk menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Dalam menyikapi sebuah perintah, dalam menyikapi sebuah larangan, yang dalam bahasa agama kita namanya taklif, kita punya kata kunci sami'na wa ata'na. Kami dengarkan perintah itu, kami dengarkan larangan itu, kami membaca perintah itu, kami membaca larangan itu, dan kami taat terhadap perintah dan larangan itu. Itu tidak ada tawar-tawar di situ. Kita tidak terlalu dituntut. Saya ulangi, kita tidak terlalu dituntut untuk mencari apa hikmahnya baru kita mau berbuat. Lakukan. Tidak ada pertanyaan nanti di hari kemudian seperti apa pengetahuan kamu tentang bulan suci Ramadan. Tidak ditanya. Yang ditanya apa yang kau lakukan. Jadi itulah makanya sami'na wa ata'na. Lakukan. Tidak perlu ada evaluasi, tidak perlu ada koreksi. Itulah sikap sami'na wa ata'na itu. Tentu dalam melaksanakan sami'na wa ata'na ini ada standarnya. Standar pertama adalah standar ibadah. Yang kedua, standarnya adalah standar ubudiyah. Apa bedanya antara ibadah dan ubudiyah? Kalau kita hanya berpegang pada standar ibadah, melihat hanya sebagai sebuah ibadah, maka orientasi pemikiran kita lebih banyak tertuju pada terpenuhinya syarat dan rukunnya. Lebih banyak kita berpikir tentang terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau kita hanya berpegang pada standar nilai ini, kita khawatir, kita takut, jangan-jangan nanti ada ibadah yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena
Memang standarnya terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karenanya, karena kita tidak cukup hanya dengan standar ibadah saja, maka perlu ada standar ubudiyah. Apa itu standar ubudiyah? Standar ubudiyah itu nanti akan kita berikan ilustrasi supaya gampang dipahami. Merasa senang, merasa bahagia terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Itu ubudiyah itu. Karena boleh jadi kita terkadang melakukan sebuah perintah tapi tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa senang, rasa tenang dari pekerjaan itu. Mungkin kita pernah mengalami menyuruh anak kita melakukan suatu pekerjaan, dia lakukan, tapi nongok-nongok. Itu baru standar ibadah itu. Mungkin juga pernah kita mengalami suasana kerohanian, suasana kebatinan dalam diri kita. Betapa enaknya dirasa kalau kita disuruh oleh orang tertentu. Ya, pernah kita mengalami seperti itu. Jangankan disuruh, disebut saja nama kita sudah enaknya seperti apa. Itu nilai itulah standar ubudiyah itu. Sebuah ubudiyah itu. Dan orang yang melakukan ibadah dengan amalan dengan standar ubudiyah itu tidak ada yang dia pikir tentang dirinya. Yang dia pikirkan adalah siapa yang suruh dia. Tidak perlu jauhnya mau ini, tidak perlu. Yang dia selalu lihat adalah siapa yang suruh dia berangkat ke satu tempat. Merasa senang terus. Itulah standar ubudiyah. Nah, seperti inikah suasana kita di dalam melaksanakan perintah? Karena kalau tidak kita mewujudkan, menghadirkan standar nilai seperti ini, agak susah mewujudkan seorang pribadi muslim. Apa sesungguhnya pribadi sejatinya seorang muslim? Rasulullah memberi penegasan terhadap pertanyaan kita itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang sesungguhnya adalah orang lain merasa selamat, orang lain merasa senang, orang lain merasa nikmat dari orang itu. Ya. Kita bisa berkata begini, sejatinya orang muslim itu cara berpikirnya yang ia pikirkan bagaimana orang lain selamat dari dirinya. Jangan dibalik. Bagaimana dirinya selamat dari orang lain. Penegasan Rasul ini, Nabi. Orang muslim adalah orang lain merasa selamat, orang lain merasa bahagia, orang lain merasa nikmat dari dirinya. Karena kalau kita balik ini pengertian Rasulullah, pasti kita akan banyak menabrak kaidah-kaidah kehidupan. Dan kita akan banyak menyerang kemuliaan, kehormatan, harga diri orang lain. Saya mau mengulangi contoh-contoh yang sering kita angkat berkaitan dengan ini. Biasa kita mendengar, atau mungkin juga biasa kita ucapkan, pas sumpah gak bawa nih.
Biasakan begitu dengar. Sembahyang adalah ibadah yang mulia. Tapi kenapa ada diikuti pas pajak bawami? Berarti orang itu pasti rajin sholat. Tapi masalahnya tidak pernah orang lain merasa tenang, merasa bahagia dari orang itu. Tidak ada kenikmatan yang dia dapat dari orang itu. Coba bandingkan kalau orang berkata, tanran atau yang pas sempanya, sudah apa itu? Orang lain merasa bahagia, merasa tenang, merasa senang. Saya sering berkata begini, kalau ada orang yang selalu berpikir seperti ini, itulah karena standar nilainya hanya ibadah. Dan orang yang seperti itu selalu dia berpikir atau dia hanya sendiri yang mau menikmati pahala ibadahnya. Dia sendiri yang mau menikmati pahala ibadahnya. Seharusnya kasih orang itu. Apa yang kita dapatkan di dalam sholat kita umpamanya? Kita dapatkan dalam sholat kita ada keikhlasan, ada ketawaduan, ada kehusuan. Semua itu kasih orang. Jangan cuma kita yang mau menikmati. Itu tadi kita katakan kan, kita pasti kontak dengan yang lain. Dalam kontak ini, dalam kontak kita itu, imma kita merasa bahagia, imma merasa tidak bahagia. Kapan bahagia? Kalau kita kasih orang. Kalau kita sendiri yang mau menikmati pahala, oh banyak sekali ungkapan-ungkapan begitu. Haji bawami. Nah, kan? Itu haji ibadah yang mulia, tapi kenapa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan? Karena dia tidak mau bagi pahala hajinya kepada orang. Nah, inilah yang seharusnya kita coba bentuk di dalam laboratorium ini bulan suci Ramadan ini. Sehingga banyak menjadi perilaku-perilaku yang menyimpan dari kaidah-kaidah kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki sifat memberi. Jangan selalu kira bahwa memberi hanya materi, hanya sebagian kecil itu. Memberi. Kalau kita mau menjadikan bahasa nyata, lepaskan atribut kita. Lepaskan atribut kita. Ada yang pernah tanya saya, bagaimana bisa melepaskan atribut ini? Nah, itu tidak bisa kita berpisah dengan atribut diri kita. Iya, memang kita tidak bisa berpisah dengan atribut diri kita, tapi kita bisa mengabaikannya. Tidak bisa kita melepaskan atribut diri kita, tapi kita bisa mengabaikan atribut diri itu. Contoh, anggaplah saya ini sebagai seorang dosen, dan memang dosen. Bagaimana saya bertutur kepada mahasiswa saya? Kalau saya memegang atribut diri saya dengan melihat atributnya mahasiswa itu, sini dulu. Yang bekerja pada saat itu apa? Atribut diri kita. Kenapa kita tidak mau mengabaikan atribut diri ini untuk menghadirkan kemuliaan-kemuliaan di antara kita? Sini dulu nak. Sini dulu. Tapi kalau ini atribut diri kita yang banyak mewarnai cara berpikir kita, atribut diri kita banyak mewarnai cara berpikir, cara bersikap dan perilaku, kita banyak menabrak kemuliaan-kemuliaan orang lain.
Dan selalu memang berpikirnya bagaimana dia selamat dari orang lain, bukan bagaimana orang lain mendapatkan kebahagiaan. Mari kita lihat dalam realitas kehidupan kita ini. Mungkin pernah kita meminta sesuatu kepada seseorang. Ya, mungkin pernah kita, atau biasa. Entah kenapa orang itu yang kita tempati meminta apa-apa, dia tidak kasih kita. Biasa begitu kan. Tapi apa yang ada di otak kita pada saat orang itu tidak kasih kita? Muncul sikit nayan. Begitu keluar kata-kata sikit nayan, apa tidak menyerang kehormatan orang lain? Kenapa tidak dibalik untuk memenuhi ini keinginan Rasulullah? Bagaimana orang lain selamat dari diri kita? Bukan ia masih jangan-jangan kita yang tukang minta-minta. Kira-kira mana yang selamat di antara dua pola hidup ini? Mengatai orang masih atau mengatai diri kita peminta-minta? Saya kira sepakat bahwa yang selamat kita mengoreksi diri kita. Tapi pertanyaannya, yang mana banyak kita lakukan? Yang mana yang banyak kita lakukan? Kasihannya kita ya. Wah, saya ketemu lagi Pak Delau, saya begitu contoh. Di satu tempat, saya panggil Delau. Entah kenapa enggak bati-bati saya. Kita tidak tahu apa ya sesungguhnya. Apalagi yang ada di otak saya. Mungkin saya berkata, temponar Delau. Angkun itu Delau. Padahal saya teman baik. Itu apa gitu? Sudah berapa kali kita menyerang kehormatan orang? Kenapa bukan ke diri kita? Bukan Delau yang angkuh. Boleh jadi saya yang gila hormat. Saya yang gila hormat. Kira-kira mana yang lebih selamat ini? Dua pola hidup ini. Menyerang kehormatan Delau atau menyerang diri saya? Pasti kita sepakat yang selamat ke diri kita. Pertanyaannya, yang mana banyak kita lakukan? Inilah kata ulama kita, manusia itu pintar memberi pensipatan-pensipatan, tapi kadang susah untuk membuktikan pensipatan-pensipatannya itu. Ya. Kan kalau kita tanya orang, bagaimana pandanganmu yang namanya manusia? Ibadah. Bagaimana itu bulan Ramadan? Oh, mulia itu bulan Ramadan. Gampang memberi pensipatan-pensipatan tentang mulianya bulan Ramadan. Tapi apa yang kau lakukan tentang kemuliaannya bulan Ramadan? Itulah tadi yang kita katakan, kita gampang memberi pensipatan-pensipatan. Tapi susah untuk membuktikan pensipatan itu. Oh, bulan Ramadan itu penuh berkah. Tidak salah. Tidak salah. Tapi apa yang kita lakukan tentang pensipatan kita itu? Karena memang ada kata ulama berkata begini, mahma tafannana al-rasifuhu fi wasfihi yatna zamanu wa fi wasfihi ma'lam yusa. Sehebat apapun seseorang untuk mensifati keberkahan bulan mulia ini, tidak akan sanggup. Yatna zaman, masanya, waktunya akan habis dipakai untuk mensifati itu. Wa fi wasfihi ma'lam yusa, yang mau disifati itu belum selesai. Saking hebatnya itu.
kembali lagi kita bahwa memang tidak salah barangkali kalau kita katakan ini bulan suci Ramadan adalah laboratorium besar untuk membentuk kepribadian kita, karena kita gampang salah. Manusia ini adalah makhluk yang gampang salah. Dan terkadang kesalahan-kesalahan kita itu kita tidak sadar. Saya berkali-kali saya nyatakan di berbagai tempat bahwa sekecil apapun dilakukan oleh manusia dalam kesalahan itu, pasti orang itu dalam posisi tidak sadar. Pasti itu tidak sadar. Dan kita ini lebih banyak tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Dan kita begitu. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang ini, berbagai macam benturan-benturan kehidupan yang kita hadapi. Kalau begitu, satu-satunya jalan kita meningkatkan daya tawar diri kita, jangan kita kembangkan daya saing. Kita sering melihat itu dalam manajemen, kita tingkatkan daya saing. Kayaknya saya kurang sependapat itu, ya, meningkatkan daya saing. Lebih baik jangan daya saing yang kita tingkatkan, daya tawar kita yang kita harus tingkatkan. Kenapa? Lebih selamat ini meningkatkan daya tawar dibanding meningkatkan daya saing. Kenapa? Karena kalau kita pupuk itu daya saing, kata Rasulullah SAW, karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'afihi. Laksana seorang pengembala yang mengembala ternaknya di seputar tanah larangan. Sedikit-sedikit menyeberang masuk di situ. Karena daya saing itu ada dalam Al-Quran dikatakan, allazi jama'a malan wa addadah. Orang-orang yang selalu mengumpul harta dan selalu menghitung-hitungnya, membanding-bandingkannya. Kenapa dikatakan wa'adda dan dikaitkan dengan perbuatan tercela? Wailun likulli humazah. Iya, karena mengumpul harta tidak apa-apa, tapi kapan selalu kita membanding-bandingkan dengan yang lain, sudah melakukan wailun likulli humazah, kita terjebak dalam sifat tercela. Kita harus menyadari, kalau ada orang yang memiliki sifat gampang membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, kalau ia tidak memfitnah, maka ia menghina. Apa buktinya? Coba kita angkat dalam suatu kenyataan itu. Tidak ada Pak Prof Tahir. Anggaplah pada laut. Amikilah gitu, sama-sama dosen, ini, golongan gaji sama, tempat kerja sama, pangkat jabatan sama, tidak ada bedanya, Tapi kebetulan beliau bisa beli mobil, saya tidak bisa. Dasar saya suka membanding-bandingkan diriku dengan yang lain, maka saya berkata, di mana ambil uang itu bela? Nah, sama-sama juga gitu, sama-sama tidak bedanya. Nih, apa kalau begitu? Memfitnah nih kan? Jangan-jangan, sudah berapa kali kita serang kehormatan orang. Terbalik situasi. Saya yang bisa beli mobil, Delau tidak bisa. Ikut turnamen itu Delau.
namu motor da tanu lemel tinggi na taruh mana gajinya. Jangan sampai istrinya sebut Pak Bersen. Itu sudah berapa yang kita hina itu, macam-macam. Inikah yang diinginkan dalam sebuah karakter seorang muslim? Tidak bisa. Makanya itu tadi saya katakan, lebih baik kita tingkatkan daya tawar diri kita, bukan kita meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya tawar tidak mengabaikan daya saing, dan itu lebih selamat. Inilah barangkali pengantar kita untuk bisa saya dikoreksi. Boleh saja banyak salah yang saya sampaikan, silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.